Halo Sobat Coach semua, selamat datang di Bila Hati Bicara. Kita akan ngomongin Forever Young. Nah, kalau Forever Young itu kayak apa? Pasti semua orang pengen ya, selamanya muda terus. Tapi masalahnya, umur itu ada angkanya. Tapi kita tutup mata aja sama angkanya. Kita tanya sama Forever Young yang sudah senior tapi masih tetap aktif. Nah, siapa tuh? Yang jelas favorit saya. Kita langsung kenalan ya. Halo Om Nanang, silakan nih Halo perkenalkan. Kak, halo Coach, apa kabar? Pertama-tama nih saya harus bilang, saya senang banget diajak ngobrol-ngobrol sama Coach Ika ini. By the way, Iya. untuk para pendengar, Coach Ika ini teman saya lama, ya teman saya lama dan believe it or not, kita bertemu di suatu kegiatan yang entah dari mana tiba-tiba kita bertemu saja, dipertemukan oleh sebuah panitia melakukan kerja sukarela di sebuah SD negeri di timur Jakarta. Bukan begitu ya, Coach ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul sekali dan itu Aku kayaknya nggak tahu udah itu lama. tahun tahun berapa itu saya nggak tahu ya waktu waktu kita masih muda apa ya saya nggak tahu juga ya. Kayaknya Oke waktu kita masih muda banget Om. oke ini pertanyaannya siapa saya ya. Ya nama saya Nanang Hernanto ya nama saya Nanang Hernanto. Saya lahir di Surabaya tanggal 18 September tahun 1963. Jadi kalau mau dihitung usia saya sekarang itu 60 tahun lebih ya, 60 tahun lebih. Apa yang saya lakukan sekarang? Yang saya lakukan sekarang adalah secara profesional saya berprofesi sebagai associate trainer. Apa itu associate trainer? Associate trainer adalah orang yang memberikan training and development kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah perusahaan swasta, organisasi swasta dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kalau dalam bahasa pegawai negeri itu disebut sebagai widya iswara ya, trainer lah ya kalau atau guru lah. Kalau guru sih mungkin terlalu formal ya. Saya lebih suka disebut sebagai trainer atau fasilitator. Perkenalannya gitu kira-kira Kak. Jadi usia saya 60 ya, sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai lansia. Gitu kira ini itu kegiatan saya Kak. Oke, kalau dari tadi tuh yang kita Ya. menghitung gitu ya kelahiran 63 sampai sekarang Mm-mm. gitu. Usia sudah banyak, tapi kenapa rasanya kok nggak kayak ngobrol sama kalau kita bayangkan tua itu kan kakek, Ah, nenek, apa segala macem gitu pakai ya. batu-batu gitu ya, pakai Heeh. batu-batu. Oke, gini. Ini pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan menarik ya. Gini Kak, eh jadi ketika saya masih aktif dulu ya, ketika masih aktif bekerja dari tahun 90 sampai dengan 2013 ya, itu saya banyak sekali berkecimpung di bidang training and development ya. Sebetulnya sih yang namanya training and development itu berlaku untuk semuanya ya, untuk karyawan yang muda maupun yang tua gitu ya. Siapapun yang membutuhkan training itu kami layani di perusahaan itu gitu. However, dengan berjalannya waktu, dilalah kok ya kebetulan itu saya banyak diminta oleh manajemen untuk mentraining anak-anak baru. Mmm, Coach Ika tahu pasti anak baru itu umurnya berapa coba? Baru lulus ya paling 23, 20-an 24, ya? 25, ya 20-an. Mhm Itu mhm. sebabnya mau tidak mau saya harus menyelami kehidupan mereka gitu ya. Jokes-jokes apa yang relevan dengan mereka, bercandaan-bercandaan apa yang sering mereka lakukan, terminologi mereka dan seterusnya. Supaya apa? Ya supaya saya bisa mendekatkan diri sebagai trainer kepada anak didiknya, katakanlah begitu ya. Itu awalnya dari situ, Kak. Ya, awalnya dari situ Oh, sehingga mau tidak mau saya itu gaulannya, bukan gaulannya ya, ya gaulannya lah ya boleh dibilang mhm. begitu, berinteraksinya banyak dengan anak-anak muda gitu ya. Nah, kemudian tahun 2013 saya uh,
pensiun dini. Ya, saya pensiun dini Mhm, dari perusahaan mhm. tersebut dan merintis karir saya sebagai freelance associate trainer. Trainer juga sama, cuma kalau dulu hanya di satu perusahaan itu tempat saya bernaung, kalau sekarang lebih luas lagi cakupannya, Mhm. yaitu kepada perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan jasa saya. Nah, ini juga kok dilalah kebetulan aja, entah itu jalannya bagaimana, kebanyakan trainee-trainee saya yang saya ajar itu anak-anak muda juga, manajemen trainee istilahnya. Kalau Mhm. Coach Ika tahu ya, manajemen trainee itu kan kembali itu anak-anak muda yang baru lulus Iya. dari sekolah, kemudian berhasil lolos masuk perusahaan tersebut, kemudian 3 bulan 4 bulan pertama kami training. Nah, salah satu materinya adalah materi saya ya, entah komunikasi, entah personality, entah leadership dan sebagainya. Jadi kembali saya ketemu lagi sama anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang baru lulus kemarin gitu ya. Nah ini kan usia saya semakin jauh kan, apa namanya, Mhm. rentang usia saya kan semakin jauh. Nah itu Betul. saya nggak mau dianggap sebagai seorang kakek-kakek tua yang bodoh yang tidak tahu perkembangan gitu ya. Saya nggak mau dianggap sebagai itu. Nah untuk itu saya harus catch up dengan budaya anak muda yang ada sekarang gitu ya. Mhm. Saya harus tahu drama Korea, saya harus tahu tempat nongkrong yang hip, saya harus tahu ini, saya harus tahu artis itu, saya harus tahu berita yang lagi hot di mereka, saya harus tahu sosial media yang mereka gunakan, apa terminologi yang lagi yang lagi ngetrend dan sebagainya dan sebagainya. Itu mau nggak mau ya saya harus mempelajari itu gitu ya. Jadi ya itulah kenapa kok jadi saya kelihatannya muda gitu ya, karena Mhm. dituntut oleh pekerjaan gitu ya, dituntut oleh Mhm. pekerjaan untuk selalu update dengan perkembangan yang terjadi di anak-anak muda masa kini ya, kita jadi ketularan muda gitu ya. Ya Wah. begitulah kira-kira kira-kira begitu. Jadi termasuk jokesnya, termasuk apa namanya kebiasaannya apa segala macam gitu ya. Tapi saya harus ngaku ngaku salah ini. Ada satu yang mereka biasanya sukai tapi saya Ah, belum bisa menyelami. Mau apa tahu itu? apa itu? Jadi ada kebiasaan anak-anak muda sekarang yang belum saya bisa selami, saya belum ngerti sama sekali, yaitu Aha. games, online games ataupun games. Itu sama sekali saya mau mau masuk ke situ malah bukan belum ya, belum ada minat aja gitu ya. Aha. Bangsa PUBG, kemudian mainan online ini, online itu saya sama sekali belum bisa menyelami gitu. Jadi kalau lagi ngobrol sama mereka itu mereka ngobrol tentang online game ataupun game-game elektronik seperti itu, saya Mhm. saya nggak bisa melayani gitu. Tapi kalau ngomong soal-soal yang lain sih ayo lah gitu ya. Tempat nongkrong kayak apa kayak, walaupun saya tidak suka nongkrong, tapi saya tahu tempat nongkrong yang lagi hip, saya tahu tempat hangout mereka yang lagi tren dan sebagainya. Jadi untuk itu saya dituntut untuk selalu update gitu ya. Nah, nah itulah yang kenapa orang nyebut apa namanya, Pak Nanang kok jiwanya jiwa muda ya, forever young ya. Tapi to be honest, saya usianya udah 60 gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan, makanya saya harus menyelami dunia anak muda gitu. Bukan karena Wah. pengen muda, bukan karena pengen Mhm. muda, bukan. Mhm, Tapi mhm, karena mhm. tuntutan tuntutan Mhm, mhm. pekerjaan saya Tuntutan itu pekerjaan ya jadinya. iya membuat saya iya karena kan trainer yang baik itu kan harus bisa ngeblend dengan trainee-nya kan, ya Betul nggak? sekali, betul. Ah, karena trainingnya anak muda ya mau nggak mau gue jadi harus kayak mereka gitu. Jadi paling tidak itu lagi apa terminologi tetembungan ya, kalau orang Jawa bilang tetembungan. Tetembungan itu apa ya? Bacotnya juga Heeh, seperti heeh, heeh. harus sama seperti mereka. At Anak-anak least muda. saya at least saya mengerti gitu. Itu sebabnya orang kok tahu yang kita pikirkan ya alhamdulillah saya tahu gitu. Mhm. Ya karena Wah, itu berarti ini udah tuntutan udah udah pekerjaan. dapet rahasia, salah satu rahasia awet muda ini kita. Ini kalau seandainya mau muda Ah, terus, gaul lah sama anak-anak muda. yes, it works for me, Kak Aha. Ika. It works Iya, for me iya. ya. It works for me. Saya tidak tahu apakah itu it works pada teman-teman yang lain, tapi it works for me. Untuk Mhm. saya itu sangat-sangat sangat-sangat berguna gitu ya. At least untuk pekerjaan saya ya.
Mhm Yang mhm kedua mhm. juga untuk kehidupan pribadi saya juga sangat berguna gitu ya, karena saya jadi ya istilahnya nggak ketinggalan zaman lah istilahnya gitu ya. Saya Mhm. merasa dalam tanda kutip, saya merasa tidak ketinggalan zaman kecuali game online Kecuali game kalau itu saya juga sama kok. Saya masih gitu setia ya. sama saya mainan game, tapi enggak yang Oke. online. Masih Oke. game yang di HP gitu kan. Karena kalau Oke. seandainya game online itu kita memang harus, mmm, kalau games itu kan koordinasi mata, tangan dengan bermain, Iya, iya seperti betul itu. betul. Betul Kecepatan. betul. Jadi Benar benar. saya ngerasa kalau seandainya saya ikutan game online, pasti saya dimarah-marahin sama teman-teman yang lain karena bikin mereka kalah. Karena itu teamwork Oke. kan, Iya gitu. benar benar. Jadinya Oke oke. aku nggak ikutan deh, gitu. Ya 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 bisa jadi begitu. Nah mhm, That is one part Kak. That is oke. one part Kak. Mhm mhm mhm. Ya. Aku Another boleh cerita part-nya lebih lanjut. betul? Nanti gini. Boleh boleh. Jadi Kak Ika menyesal nih mengundang saya karena saya orangnya nyerocos Kak. Belum ditanya udah saya ngomong aja. Jadi gini, supaya nggak lupa ya Kak. Saya Mhm. supaya nggak lupa. Tadi kan kehidupan profesional ya Kak. Mhm mhm. Nah, ada juga yang kedua, the other side of me ya. Kehidupan di luar profesional ya. Mhm. Seperti saya dan juga Coach Ika itu kan menekuni kegiatan kesukarelawanan. Nah, jadi ini yang non profesional saya juga ikut aktif di sebuah program kesukarelawanan gitu ya. Mhm Nah, mhm. karena saya itu bisanya ngajar, makanya saya waktu itu pilih kegiatan sukarelawan yang berkaitan dengan mengajar gitu ya. Jadi saya ikut program sukarelawan di sebuah program yang acaranya adalah mengunjungi SD-SD. Kebetulan waktu itu kita bertemu di SD di kota besar ya Kak ya. Mhm, Nah betul. ini kadang-kadang saya juga harus bertemu teman-teman lain yang di SD-SD negeri kecil di pelosok-pelosok desa gitu ya. Kemarin Mmm, saya baru pulang dari Lumajang dari sebuah SD negeri mengajar 1 hari di sana memberikan semangat kepada anak-anak di tengah SD-nya tuh di tengah kebun tebu gitu ya, di tengah kebun tebu dan ya relatif sepi gitu ya dan sangat menyenangkan sekali. mmm, Nah, kenapa kalau saya cerita the other side of me? Karena kehidupan profesional itu bertemu dengan trainee-trainee yang muda. Nah, mhm. untuk melakukan kerja sukarela ini, dilalah saya juga ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa gitu ya. Itu sebabnya saya suka bergaul dengan mereka. Para relawan-relawan muda ini luar biasa dari umur yang eh, relatif muda ya, 25, 26, 27 tahun, mereka sudah melakukan pekerjaan kesukarelawan ini, mengajar 1 hari, menjadi panitia program tersebut, menjadi fasilitator di program tersebut. Itu anak-anak muda luar biasa dan itu yang memacu saya untuk eh, meniru mereka gitu, meniru jiwa kerelawanan mereka gitu ya. Ya karena saya juga bergaul dengan mereka, akhirnya ya saya kebawa menjadi muda juga gitu ya. Jadi di kehidupan profesional saya ketemu dengan trainee-trainee yang muda, di kehidupan kesukarelawan ataupun volunteering saya juga ketemu anak-anak muda, rekan-rekan kerja sesama relawan yang muda, yang itu menyebabkan saya jadi kebawa mereka. Karena biasanya saya itu paling tua di tim tersebut gitu ya, di tim yang diterjunkan di SD-SD di desa-desa itu saya paling tua gitu. Mereka menganggap saya selalu bilang Aki Nanang, Opa Nanang, apa segala macam, tapi saya nggak peduli ya Pak Nanang dan sebagainya saya nggak peduli. Yang Mhm. penting saya ngeblend dengan mereka dan saya sangat senang bergaul dengan mereka. Jiwa-jiwa kerelawanan itu sudah muncul dari muda gitu dan itu yang membuat saya jadi ikut muda, kebawa muda gitu karena kebetulan dilalah teman-teman saya di kegiatan volunteering ini juga muda-muda. Mungkin saya yang terlambat melakukan pekerjaan volunteering seperti ini gitu ya. Harusnya dari dulu saya mulai, tapi ya baru sekarang ini berkesempatan untuk melakukan pekerjaan volunteering ini dari tahun 2014 sampai sekarang gitu ya. Harusnya lebih awal saya lakukan, tapi
baru sempat dilakukan sekarang. Itu sebabnya saya ngiri sama anak-anak muda itu. Usia muda sudah melakukan pekerjaan relawan dengan sangat ikhlas, dengan sangat semangat, luar biasa. Itu yang saya tiru dari mereka gitu ya. Walaupun mereka juga bilang, wah, saya juga terinspirasi dari Pak Nanang karena usia segini itu mau bergaul dengan anak-anak muda di desa-desa dan sebagainya. Tapi kebalik, saya yang terinspirasi dengan kalian gitu karena semangat masih muda sudah semangat memberikan sesuatu untuk negeri ini. Itu yang membuat saya semangat gitu ya. Saling Mungkin dua itu Kak. menginspirasi ya. Iya betul. Mungkin dua Hmm. itu Kak. Jadi di kehidupan profesional dan di kehidupan volunteering itu sama-sama membuat saya seolah-olah kelihatan muda. Di kehidupan profesional karena tuntutan harus menyelami dunia trainee-trainee saya yang kebanyakan anak-anak muda. Dan di kehidupan volunteering atau kesukarelawanan itu saya juga bertemu dengan anak-anak muda dengan jiwa sosial yang sangat tinggi. Itu sebabnya ya membuat saya seperti ini. Gitu Kak kira-kira ya. Wah, So asik banget tuh. ada dua sisi ya, dua sisi yang dua-duanya membuat saya merasa muda gitu. Iya, work-life balance kalau kata Ya, orang sekarang bilang kan ya. Jadi ya satu betul. sisi benar-benar bekerja, yang satu sisi dibilang apa ya? Sebagai sumber Sumbangsi kebahagiaan, untuk ya kontribusi. sumbangsi untuk negeri. Betul, betul, Sumbangsi kecil betul, ya, sumbangsi kecil untuk betul. negeri. Selain juga untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Betul, itu yang utama sih. Kita Ya, karena di tempat itu kita ngerasa ya bahagia. ya dapat kebahagiaan gitu kan. Betul, betul, Kita betul. bisa memberikan sesuatu yang rasanya tuh sebetulnya malah kita nerima jauh lebih banyak dari apa yang kita kasih gitu kan ya. Ngelihat anak-anak Betul. senyum, Yes, kemudian betul. yang saya masih ingat itu adalah saya harus lari-lari bawa kamera di 2 gedung. Iya benar, gedung A sama gedung B. Betul, 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 betul. Itu Gedung muridnya A banyak waktu itu ya. Waktu kita tugas itu muridnya banyak banget ya Kak Ika ya. banyak Iya, banget, benar. Benar, banyak benar. banget. Dan itu menyenangkan sekali. Iya, Nah, Kak Ika bisa bayangin nggak? Yang saya datangin kemarin itu mhm, muridnya cuma berapa? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau jumlahnya hanya 53 murid. 53 murid. Apakah 53 program murid. apakah itu berarti program KB sudah berhasil loh? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu satu Wow. kelas isinya paling 7 orang, Ah, 8 orang, gitu. Iya, tapi tetap tetap menyenangkan ya. Ketemu iya dengan iya, anak-anak kecil itu juga tetap menyenangkan. betul. Ya, itu mungkin apa namanya ya, ya itulah yang disebut sebagai kebahagiaan gitu ya. Iya 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 Satu iya. satu kita bisa mengunjungi pelosok-pelosok daerah ya, walaupun selama ini masih di Pulau Jawa aja, saya belum berani kemana-mana, belum berani keluar Jawa gitu ya. Tapi itu sedang sangat luar biasa bagi saya gitu ya. Ketemu anak-anak dan juga ketemu relawan yang muda-muda gitu. That's why it makes you feel young. Gitu kira-kira Kak. Betul betul. Sepakat juga sih karena saya ngerasain sendiri gitu ya. Ya. Satu lagi hal yang membuat saya agak ngerasa muda gitu ya, agak ngerasa muda, karena saya juga punya anak remaja gitu kan, jadi mau nggak mau kan Ya, gitu. ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Nah Om, Betul sekali. Hmm. selama gaul nih ya sama anak-anak Ya, muda gitu, ya, selain games yang agak susah diikutin, ya, 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 ya. eee, ada ngerasa nggak sih kayak yang sekarang itu yang rame itu kan gap antara, Hmm, generasi hmm, yang dulu sama ya, yang sekarang ya, gitu ya, mulai dari ya, masalah ya, resilience, ya, kemudian dari ya. manner, Hmm, atau oh, oke. apa gitu. Hmm, Nah, hmm, eee, ngerasa ada begitu nggak? Atau hmm, jadi paham gitu kenapa kok hmm. yang anak-anak muda ini berlaku seperti itu gitu. Apakah Ya, sekedar salah hmm, paham aja gitu kan, ya, biasa kan lah ya, antar generasi itu ada ya, ah, konfliknya gitu atau ya. gimana nih Om? Very nice question, Kak. Very Mmm, nice question. Kolonial versus milenial atau Gen Z sekarang ya. heeh, Generasi tua apa melawan generasi muda gitu ya. mhm, Begini, saya percaya bahwa itu semua tergantung dari masing-masing personal.
I see. Saya relatif tidak begitu setuju dengan pengkotak-kotakan generasi seperti itu. Oke, Mm-mm. in some certain case mungkin ada kesamaan antara satu dan lain apa individu dalam satu generasi gitu ya, bahwa generasi ini tipenya begini, generasi ini tipenya begini, generasi ini tipenya begini dan seterusnya ya, seperti milenial, baby boomers, Z, Y, whatever gitu ya. Mm-mm. Tapi saya percaya semua itu tergantung dari individu masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya merasa tidak pernah ada communication gap antara saya dan lingkungan anak-anak muda di sekitar saya. Ya, Mm-mm. ada beberapa kegiatan mereka yang mungkin saya tidak bisa ikuti gitu ya. Misalnya, biasanya tuh setelah kegiatan kerelawanan itu mereka camping gitu ya. Mereka camping untuk ya semacam perpisahan apa segala macam. Itu saya tidak ikut ya, karena saya tahu mungkin kondisi badan saya kalau kena angin dikit mungkin masuk angin dan sebagainya gitu. Saya tidak ikut. Mm-mm. Tapi mereka mengerti gitu ya. Oh iya Pak Nanang tidur di hotel aja atau Pak Nanang tidur di di rumah aja. Ya nggak apa-apa gitu ya. Mm-mm. Artinya eh, back to your question, adakah apa conflicting apa? Saya merasa tidak ada, Kak. Saya merasa saya pribadi tidak ada. Karena apa? Karena semua itu tergantung dari personil masing-masing. Mm-mm. Qadarullah, dilalah saya itu ketemunya anak-anak muda yang santun, anak-anak muda yang tahu manners, Mhm. anak-anak muda yang satset, memang cepat kerjanya cepat, kerjanya sangat efektif, sangat efisien, sangat technological savvy gitu ya. Dan saya tidak pernah, alhamdulillah, saya tidak pernah merasa ada kesulitan. Mereka ngelunjak atau Mhm. mereka kurang ajar. No, saya tidak pernah merasa dikurang ajari. Saya tidak pernah merasa di apa ya namanya ya, dilangkahi. Saya tidak pernah merasa tidak dihormati gitu ya. Alhamdulillah mereka menghormati saya gitu ya, sebagai teman dan juga sebagai senior, sebagai orang yang telah berusia. Bahkan mereka menghormati saya sebagai orang tua mereka sendiri gitu ya, Mhm. kadang-kadang. Ada yang bilang Om, Pak D, Kong, apapun gitu. Tapi itu Mhm. membuat saya justru lebih dekat pada mereka gitu ya. Nah, saya tidak merasa ada kendala dalam hal eh, komunikasi dengan mereka. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. ya Mhm. Mhm. baik itu di profesional maupun di kegiatan volunteering ya. Ya. Ya mungkin satu dua hal ada yang membuat saya agak berkerut dahi gitu ya. Mhm. Agak berkerut dahi ya. Saya ini kan orangnya disiplin, Kak. Mhm. Saya orangnya disiplin ya. Apa namanya, Kak Ika juga tahu sendiri. Ini tadi kita dijadwalkan jam sekian, Mhm. jam 10 kurang 15 saya udah nongol gitu. Mhm. Saya udah Mhm. nongol karena itu merupakan kebiasaan gitu ya. Mhm. Nah, ini yang pada awalnya itu saya harus mampu menyelami jiwa mereka. Kadang-kadang mereka terkesan nih dalam tanda kutip terkesan tidak disiplin. Jadi Mhm. misalnya nih training mulai jam 9 misalnya gitu ya. Itu mereka kadang-kadang datangnya setengah 10, 9:15 dan sebagainya. Pada awalnya saya agak sedikit kok gini sih, tapi lama Mhm. kelamaan saya jadi terbiasa. Ya, bukan mentolerir ketidakdisiplinan, bukan, Mhm. bukan. Yang penting bagi saya adalah by the end of the day si A, si B atau si C itu berhasil menyerap training saya, menyerap ilmu yang saya trainingkan pada mereka gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. mungkin mereka ya agak telat atau apa. Jadi saya harus dalam tanda kutip harus memaklumi hal itu gitu ya. Mhm. Eh, Mhm. tapi itu hanya terjadi 1, 2, 3 kali. Yang penting bagi saya adalah mereka walaupun datang terlambat mampu menyerap training saya dengan baik gitu ya. Mhm. Dengan perilaku yang baik juga gitu ya. Iya. Berarti bukan mentolerir ketidakdisiplinan, tapi Bukan, sedikit bukan. menggeser objektif ya, Om. Karena Yes. karena Yes. buat apa datang tepat waktu, Ya, tapi tidak berlaku dengan baik dan tidak ya menyimak dengan benar, baik, begitu kan ya. benar, Pada benar akhirnya, sekali. Benar sekali. dengan situasi sekarang mungkin macet, mungkin juga Ya, dia harus melakukan sesuatu mungkin. dulu.
akhirnya Ya, bergeserlah betul. objektifnya sedikit gitu ya. Betul. Betul, betul. Saya harus dalam tanda kutip beradaptasi gitu ya, Iya, beradaptasi dengan itu. Nah, akhirnya saya sadar bahwa as long as mereka melakukan proses dengan baik, mereka menunjukkan hasil yang baik, so no problem. Kalau saya gitu ya. iya, iya, Jadi iya. apa namanya? Kalau zaman dulu kan enggak, oh jam 9 datang duduk, wah jam 9 harus duduk tangan rapi di atas meja dan sebagainya. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang nggak begitu gitu. Anak-anak muda Hmm, sekarang tidak bisa dibegitukan gitu ya. mm-mm, So akhirnya saya dalam tanda kutip saya betul kata Kak Ik bahwa saya geser apa namanya ketentuan tersebut, ketentuan mm-mm. kuno tersebut gitu ya. Yang penting prosesnya mereka jalani dengan profesional, prosesnya dengan profesional dan hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau sekarang saya sih begitu aja ngomongnya. Mhm, Gitu. mhm. Gitu Iya, iya. kira-kira. Mm-mm. Iya, bener bener juga sih Om, saya jadi dapat insight Mm, gitu bahwa, eee, mm. ketika anak-anak sekarang dituntut untuk berlaku seperti ketentuan yang masa lalu Zaman gitu ya, kita dulu. yang zaman Yes, kita dulu, yes, itu ya tetap yes. aja nggak bisa gitu kan. Ya, Istilahnya tadi, betul. Betul. misalnya dulu kita Ya, di ya. kelas itu harus duduk rapi, tangan terlipat di atas meja misalnya gitu. Yes, Tapi yes, anak-anak benar. sekarang, orang tuanya aja milihin sekolah yang bisa, istirahat di lantai misalnya gitu, duduk di lantai gitu kan Ya, ya. ya. Jadi kan Mm-mm. tentu saja hasilnya nanti bakal beda dong gitu. Tapi kok ya distandartin dengan manner yang lama gitu kan juga nggak matching ya pada Ya, akhirnya. Jadi memang betul. harus ada, tadi sih proses adaptasi antara generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya konfliknya itu ya tinggal bagaimana orang tadi menggeser, apa ya, menggeser, persepsi mungkin ya, Ya, menggeser ya. objektif mungkin supaya Mhm. ketemu sebenarnya tujuannya yang ingin dicapai, tujuan real yang ingin dicapainya itu apa gitu. Iya, Kayaknya begitu betul, berarti ya, Om, ya. betul, Nah, betul. yang menarik lagi nih, Om, tadi ngomongin Hmm? masalah badannya nggak bisa ngikutin gitu atau kesehatan gitu. Ya, Kalau itu ya. mah natural gitu kan ya. Lebih lebih ke menjaga, tahu diri Mhm, dengan kekuatan tubuh kita, tahu diri dengan kekuatan tubuh kita itu aja. betul. Nah, yang saya pengen tanyain, sebetulnya dengan ikut kegiatan seperti ini, membantu kesehatan mental juga nggak sih? Sangat, Karena kan kita sangat. selalu sibuk menjaga kesehatan Ya, fisik, kadang-kadang lupa gitu ya, sementara, orang-orang sangat, ya itu tadi, misalnya sangat, generasi yang tua pengennya, harus begini begini begini, sementara ini, yang muda udah nggak bisa gitu lagi, gitu. Terus sangat. stres sendirilah orang tuanya atau gimana gitu. Ya, Itu tadi. sangat. Mhm, Iya, sangat, Kak. Sangat. Itu sebabnya saya mengatakan ada dua sisi ya. mhm, Sisi profesional dan sisi volunteering. Kalau boleh saya katakan sisi volunteering ini adalah wujud healing, bukan healing ya, mhm, healing, healing. mhm, mhm, Kalau mhm, healing salah, bukan terminologi yang benar. Eh, Kegiatan kerelawanan ini adalah kegiatan balancing, Kak. mhm, Balancing. Kalau kita dulu ngambil, 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 ngambil rezeki, kalau mhm, volunteering itu kan kasih, 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 kasih rezeki. Rezeki itu bisa ilmu, bisa uang, bisa waktu, bisa perhatian dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dulu kita ngambil, 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 ngambil. Sekarang saatnya untuk ngasih, 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 ngasih gitu ya. Jadi balancing itu yang mungkin ya saya bukan ahli psikologi, tetapi setiap kali selesai melakukan pekerjaan volunteering itu, memang badan capek, tapi hati itu rasanya senang banget. mhm, Bersyukur banget bahwa kita itu pernah dapat sekolah yang baik, bersyukur banget kita pernah dapat lingkungan yang baik gitu ya. Karena kalau kita lihat sekolah-sekolah di desa, sekolah-sekolah di tempat yang marginal dan sebagainya, kita harus patut bersyukur. So, mhm. the key is grateful, bersyukur. Ya, itu yang membuat alhamdulillah sampai sekarang ya eh, baik-baik saja gitu ya. Mmm, Entah itu kesehatan mental atau bukan, tetapi bersyukur adalah wujud untuk membahagiakan diri sendiri. mhm, Ya, mhm. bersyukur. Itu aja. Gitu sih Kak, Iya, kira-kira kalau kalau menurut pendapatku ya. Saya nggak tahu mhm, ini menjawab mhm. pertanyaan apa tidak, tapi itu yang menurut aku bersyukur.
grateful Iya. akan sesuatu yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus bersyukur. Mhm. Gitu. Oh, itu sih jelas jelas ngaruh banget sih sama kesehatan mental Ya, kita dan betul. otomatis ketika kita sehat mental sebetulnya kita jadi bisa menjaga kesehatan fisik Betul. kita juga kan, jadinya Amin. nyambung Amin. semuanya gitu. Nah, Amin. Amin. baik Om Nanang, tadi udah banyak Yes. banget lah ya pengalamannya Mhm, mhm, profesional mhm. ataupun juga, volunteering gitu kan. Ada nggak sih pengalaman yang masih diingat sampai sekarang? Mungkin satu dari yang sisi profesional, yang satu dari sisi volunteering-nya itu. Oke. Oh banyak ya. Ini rada susah nih kalau di kalau disebut satu mungkin sulit ya. Tetapi Mhm, yang jelas setiap ini mungkin jawaban klasik ya. mhm, Setiap pengalaman itu pasti ada hal yang berkesan gitu ya. Jadi banyak sekali ya apa kita selalu ambil hal-hal berkesan dari setiap pengalaman yang ada gitu ya. mhm, Seperti ketika kita bergabung di satu grup volunteering yang sama itu, mhm, pengalaman yang berkesan itu yaitu apa kita dapat gedung yang gede, muridnya banyak dan sebagainya dan ketemu dengan beberapa rekan yang luar biasa, mhm, membawa mobil mewah ke sana dan sebagainya itu merupakan pengalaman-pengalaman berkesan. Tapi kalau ditanya spesifik yang paling berkesan, eh, eh, se- semuanya berkesan Kak. mhm, Ya mhm, semuanya mhm, berkesan. Ya mhm, setiap pengalaman yang saya jalani, alhamdulillah semuanya memberikan kesan gitu ya, memberikan mhm, kesan yang sangat luar biasa gitu. Tapi ini agak sedih sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, mhm, saya ngomong aja ya. mhm, mhm, Terjadi di bulan Februari tahun 2023, Kak. Ya, mhm, itu sangat berkesan. Berkesan tapi mohon maaf ini mungkin berkesan sedih kali ya. mhm, mhm, Jadi saya eh, di tengah-tengah melakukan training kepada sebuah perusahaan ya. mhm, Training kepada perusahaan dan itu hari pertama ya, hari pertama training suatu perusahaan. Nah, malamnya istri saya mengeluh sakit, masuk rumah sakit gitu ya. mhm, Nah, trainingnya kan 2 hari ya. Trainingnya kan 2 hari. Jadi, wah ini lumayan berat gitu. Apa waktu mhm, itu tuh lumayan berat ya. Jadi hari pertama selesai sampai sore, malamnya istri saya masuk rumah sakit gitu ya. Nah, besoknya kan saya harus ngajar. Nah, ini dua apa namanya dua situasi yang betul-betul saya harus harus tanggulangi saat itu ya. mhm, Saya mhm, beruntung punya anak-anak yang berbakti ya. Saya beruntung punya anak-anak yang berbakti. Jadi saya bergantian dengan anak saya gitu ya. Jadi yang mhm, menjaga istri saya sementara saya harus kasih training gitu anak saya gitu ya. mhm, Selesai training baru kemudian saya menggantikan anak saya gitu. Jadi gitulah kira-kira ya. mhm, mhm, Itu mhm, sepertinya pengalaman yang sedih tapi mhm, saya harus memilih antara dua hal gitu, ya. mhm, Profesional dan personal gitu ya. Eh, Meneruskan training yang 2 hari itu atau menjaga istri saya. mhm, Beruntung saya sekali lagi beruntung punya anak-anak yang berbakti yang bisa menggantikan saya untuk sementara menunggu istri saya gitu. mhm, Sorry jadi ini ya, jadi melankoli. Tapi itulah mhm, kalau mau ditanya eh, yang paling berkesan itu. mhm, Dari situ saya belajar bahwa keluarga adalah harta yang sangat berharga gitu. Dan kemudian beberapa hari setelah itu istri saya berpulang gitu ya. Wah itu masa-masa yang berat begini. mhm, Tapi sekali lagi keluarga adalah harta yang paling berharga gitu ya. Jadi syukurilah eh, syukurilah nikmat itu. Jangan pernah melupakan keluarga Anda. mhm, Keluarga ada support support sistem yang paling 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 luar biasa. iya, Ya, gitu kira-kira Kak ya kalau disebut berkesan dia. Jadi mhm, di tengah melakukan training yang secara profesional, istri saya masuk rumah sakit. mhm, Ya, mau nggak mau saya harus meneruskan pekerjaan tersebut dan kembali ke keluarga saya. Gitu. mhm.
Ya gitulah kira-kira. Aduh, terima kasih sekali Om sudah berkenan sharing hal yang sangat 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 berkesan di acara ini. Tapi dari situ saya melihat gitu bahwa justru Om Dang itu benar-benar memperlihatkan profesionalitas karena memang bisa, eee, ada di sisi yang profesional meneruskan, training gitu, tapi di sisi yang, lain juga masih tetap bisa menemani istri yang sedang Ya, sakit. Dan betul, saya betul. pikir nggak semua orang loh Om punya, kesempatan untuk benar-benar Ya, betul. bisa, ada dan menemani gitu. Karena saya juga nggak dapat Betul. kesempatan itu gitu kan ya. Betul. Eee, ibaratnya ya kita cuma tahu-tahu kabarnya dapat sudah, pasangan kita udah nggak ada, begitu aja. Ya. Jadi betapa, pengalaman itu sangat berharga dan justru itu memperlihatkan bahwa benar-benar Om Nang itu sebetulnya memang dipilih sama Yang Kuasa, untuk jadi contoh yang bisa dilihat sama orang lain. Bahwa yang namanya kerja ya kerja, tapi keluarga tetap Hmm, nomor satu gitu. ya, betul. Dan Kalau satu saya lagi itu melihatnya tadi seperti itu. Mhm, yang perlu digarisbawahi itu keluarga itu support system ya. betul sekali. Anak-anak kita itu betul-betul support system bagi kita gitu ya. Jadi jangan pernah mengecewakan mereka, jangan pernah menyakiti mereka karena itu adalah support system yang sangat penting bagi kita. Iya, Gitu ya. betul Jadi sekali. tapi ya saya bersyukur saya bisa melewati itu semua gitu ya. Mhm, Eh, sangat berat Februari 2023 itu sangat berat. mhm, Tapi alhamdulillah bisa melewati mhm. itu semua. Gitu Iya, kira-kira. Kalau dari mem sisi volunteering ya, ini yang biar mhm, biar senang mhm. ya Kak. Mhm, mhm, Kalau mhm. volunteering itu em, ya semuanya berkesan Kak, semuanya Mhm, berkesan. Ya kemarin saya di eh, kebun tebu, pertengahan kebun tebu gitu ya. Jadi mhm, mhm, mhm. apa namanya sangat luar biasa, anak-anaknya juga sangat responsif, sangat haus akan hal-hal baru dan Mhm. sebagainya ya. Ini karena baru baru berlangsung kemarin ya. Pernah juga waktu di Malang gitu ketemu anak-anak yang lucu-lucu juga di Bandung di ya benar Mhm, mhm, mhm. dengan berbagai macam eh, tingkahnya gitu ya Mhm, lucu mhm, sangat sangat lucu gitu ya. Nah ini eh, ya ini karena baru ya baru berlangsung ya. mhm, Ini mhm, waktu itu di sebuah kegiatan di sebuah desa di ini di Purbalingga. Nah, di Purbalingga. Aku mau mhm, cerita sedikit aja kalau mhm, boleh ya. mhm, Jadi ada seorang anak yang diminta maju ke depan, mhm, kemudian ditanya, "Nah, kamu cita-citanya apa?" gitu ya. mhm, Ditanya standar standar sih cerita mhm, standar banget gitu ya. Dia bilang, "Cita-cita saya jadi sopir." Sorry, cita-cita saya jadi sopir travel gitu. mmm, Nah, kira-kira Kak Ika tahu kan orang-orang apa namanya kalau anak-anak itu ditanya cita-cita paling kan mhm, dokter gitu ya, mhm, dokter, mhm, tentara, ABRI mhm, yang mhm, besar-besar mhm, seperti itu ya. mhm, Yang besar-besar seperti itu. Tapi anak ini bilang saya mau jadi sopir travel. mhm, Dia bilang gitu. Oh, mhm, saya kan penasaran kok. Maaf nih ya. Kok mhm, cita-citanya receh begitu ya? mhm, Maaf saya harus minta maaf pada diri saya sendiri dan juga pada anak itu. mhm, Kok jadi sopir, nak gitu ya? mhm, Iya, saya pengen jadi seperti ayah saya. mmm, Saya pengen jadi seperti bapak saya. mhm, Bapak saya itu sopir travel. Wah, itu mhm, dari situ saya diem. Waduh, anak ini mengidolakan bapaknya gitu ya. mhm, 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 Anak ini mengidolakan ayahnya. Sehingga dia betul-betul ingin jadi seperti ayahnya. mhm, Bahkan cita-citanya pun mau jadi sopir travel seperti bapaknya. Waduh itu saya menarik kesimpulan bahwa peran ayah, peran bapak itu sangat luar biasa di sebuah keluarga gitu ya. iya, iya, Dia jadi role model. Bisa jadi dia jadi role model gitu ya. mhm, Dari situ akhirnya saya bilang, "Nak, kamu harus bisa lebih dari bapakmu." Gitu mhm, ya. Aku bilang, mhm. jangan cuma jadi sopir travel. Boleh jadi sopir travel, tapi kamu harus jadi juragan travel. Aku bilang Travel, begitu. Itu betul, betul, supaya apa betul. namanya?
betul, dia tetap mengidolakan ayahnya, tapi Mm-mm. you can do more than that gitu ya. You Mm-mm. can do more Mm-mm. than that artinya jadilah juragan travel. Kamu punya call, kamu punya truk, kamu punya mobil banyak, jadi kamu bisa sewain itu untuk travel gitu. Oh, Mm-mm. dia ngangguk-ngangguk ya. Dia ngangguk-ngangguk gitu ya. Jadi tapi itu ya itu salah satu ya. Salah satu ya kebetulan Mm-mm. karena baru Mm-mm. kemarin beberapa bulan yang lalu di Purbalingga itu sangat berkesan menurut saya. Oke. Hal-hal kecil gitu, Kak. Hal-hal kecil gitu yang kadang-kadang membuat sebetulnya Lebih. bukan kami yang menginspirasi, Mm-mm. bukan, tapi Mm-mm. mereka lah yang menginspirasi kita semua bahwa on that case yang dalam kasus anak itu, Mm-mm. bahwa seorang anak itu bisa mengidolakan Orang bapaknya dan tuanya. memang seharusnya seperti itu gitu ya. Iya, iya, Ayah iya. menjadi idola dari atau role model dari anak-anaknya Mm. gitu ya. Ya, itu ya Om ya. Kadang-kadang kita tuh Ya, suka suka lupa take bahwa it take it for granted. mm-mm, Kadang-kadang suka take betul, it for granted. betul, betul. Figur-figur Jadi ya terdekat ya yang jadi betul. Jadi kita contoh. Mm-mm. kalau mau di wrap up ya, Mm-mm. Kak, kalau mau di wrap tuh ya, pelajaran yang kita dapatkan, yang saya dapatkan waktu saya melakukan kerja sukarela di Purbalingga itu adalah, ya, Anda bisa bayangkan seorang anak kelas 4 itu, saya masih ingat sekali kelas 4, kemudian ketika ditanya cita-citanya, dia bilang ingin jadi sopir travel, spesifik banget, sopir Mhm. travel gitu ya. Ketika ditanya kenapa kok kamu mau jadi supir travel, dia bilang karena dia ingin seperti bapaknya. Dari hal kecil itu saya langsung yes, waduh, bahwa seorang ayah itu memang role model bagi anak-anaknya. Jadi ini pesan untuk kita semua bahwa jadilah role model yang baik untuk keluarga kita, jadilah role model untuk masyarakat kita gitu ya. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Ya, lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, lakukan pekerjaan kita dengan seamanah-amanahnya gitu ya. Lalu saya bilang kepada dia, nah, kamu tuh jangan sekedar jadi sopir travel saja gitu ya. Boleh jadi sopir travel, tapi Bapak doakan kamu bukan hanya dijadi sopir travel, tetapi juga jadi juragan travel yang punya mobil call banyak gitu ya, punya truk banyak, punya mobil angkutan banyak ya. Jadi kamu bisa menjadi juragan travel gitu ya. Itu saya doakan pada dia. Semoga tercapai aja. Tapi sekali lagi, hal kecil itu bahwa seseorang itu bisa menjadi role model bagi keluarganya gitu ya. Jadi please be good, jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang baik gitu ya, agar menjadi role model yang baik pula. Mungkin pelajarannya gitu, Kak. Itu kelihatan sederhana, simpel, tapi to be honest to you, sangat berkesan sama saya gitu ya. Bahwa seorang anak, bayangin di sebuah desa gitu ya, dia memandang eh, ayahnya sebagai role modelnya. Gitu. Back Iya, to you, iya. Kak. Iya, betul banget sih Om. Dan buat seorang anak, orang terdekat itu memang jadi contoh ya, karena kan memang by nature anak-anak itu belajar dari melihat contoh kan ya. Betul, betul Nah, banget. sekarang kan peran untuk mengasuh anak nih ya bisa di-handle sama nenek kakek di rumah, kemudian Ya, orang tua juga bisa yang lengkap, bisa juga yang single parent. Tapi harapannya mudah-mudahan semuanya sama ya ketika amin. mempunyai peran untuk mengasuh seorang anak, Hmm. tunjukkan yang terbaik dari diri Ya, kita gitu. Karena betul. mereka ngelihatnya ya kita gitu. Siapapun mau single parents, mau double parents, mau grandparents, bahkan even, untuk mencari seorang pengasuh pun juga diusahakan yang terbaik pastinya ya untuk anak-anak. Ya, Nah, betul banget, betul banget. ini Om, tadi udah ngomongin anak-anak, kemudian ngomongin kegiatan profesional dan volunteering. Di tahun 2024 ini, masih punya rencana untuk melanjutkan kegiatan itu semua atau ada rencana yang lain lagi nih? Tetap ya, saya orang yang konvensional. Saya hanya ingin melakukan apa yang sudah pernah saya lakukan lagi, lagi, dan lagi, baik di profesional maupun di volunteering ya. Dua hal itu akan tetap saya lakukan, saya teruskan di tahun 2024 ini sebagai Mhm. trainer profesional dan juga sebagai volunteering yang mengunjungi anak-anak di desa-desa di seluruh Indonesia kalau bisa ya. Mhm, Seluruh mhm. Indonesia kalau bisa ya. Semoga saya punya waktu, semoga saya punya dana untuk melakukan itu semua. Itu aja yang Iya, harapan saya tahun 2024 ini. iya, Gitu. iya.
benar. Saya juga punya cita-cita sebetulnya untuk meneruskan eh, kegiatan volunteer lagi, tapi nanti kita lihat juga. Ayo, Karena ayo Kak, kalau ayo lihat, Kak. iya itu kalau seandainya ngelihat Om Lang sampai tahu-tahu sampai Malang, tahu-tahu sampai Ya, Lumajang, tahu-tahu sampai betul. waduh, saya kayaknya paling jauh itu sampai Cirebon. Waktu itu Om Oke. Lang ikut nggak ya yang di Cirebon ya? Yang Cirebon itu nggak ikut saya. Nggak Yang ikut Cirebon ya, itu saya nggak ikut. Waktu itu nggak ikut. kita-kita aja Saya waktu ikut itu. Cirebon yang berikutnya. Cirebon yang Hmm, berikutnya. iya Mungkin iya tahun iya berikutnya kalau nggak salah gitu iya ya. iya betul betul betul. Itu saya dengar yang KI Cirebon itu banyak memori itu ya. Wah, KI Cirebon itu perlu banyak kita memori di. colek-colek tuh, perlu kita Jangan colek-colek jangan. tuh satu itu. Ya tapi alhamdulillah membawa berkah juga bagi sementara orang kan, iya nggak? Betul Apa? betul betul Ya, membawa berkah sekali. bagi sementara orang dan sangat luar biasa. Gitu. Saya ikut Mm-mm. KI Cirebon yang tahun berikutnya sepertinya kalau nggak salah ya, bukan yang tahun yang Bukan yang KIK dan kawan-kawan ikut itu waktu itu iya bukan iya 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 setelahnya. betul betul. Wah, mudah-mudahan nih rencananya di tahun 2024 berjalan dengan baik dan mudah-mudahan walaupun kegiatannya sama tapi mutunya pasti upgrade terus dong ya karena pengalaman Amin. yang diserap makin banyak. Iya, betul, betul, betul. Oke Om, tadi juga Ya, udah dikabarin juga pokoknya selama tahun 2024 kemudian yang ke depan-depannya kalau seandainya dana, kesehatan, dan tenaga itu tercukupi, mudah-mudahan masih akan terus dijalanin sampai amin. kapanpun ya Om ya. Ya, betul sampai kapanpun. Betul, betul, betul. Oke, Om, nggak terasa Ya. obrolan kita udah panjang banget nih. Nah, eh, untuk itu kita kayaknya harus janjian untuk episode-episode berikutnya kayaknya ya. Oh boleh, boleh dengan senang hati Kak, dengan senang hati. Saya senang sekali berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu ya, karena dengan itulah kita bisa belajar satu sama lain gitu. Betul, betul. Nah, karena waktunya sudah hampir habis nih, karena kita Oke. keep it simple. Mhm. Satu dong, Om Nanang, Ya, pesan-pesan nih untuk para sobat coach yang lagi dengerin. Kira-kira boleh bebas pesannya buat oke, apa? Tapi mungkin buat generasi-generasi yang ya yang semuanya deh, muda, tua, generasi oke, manapun. siap. Hanya satu kata dari saya ya, dua kata. Be grateful, bersyukurlah. Ya. Karena dengan bersyukur itu kita bisa berbahagia baik di dunia maupun insya Allah di akhirat nanti. Jadi pesan saya nggak banyak-banyak Kak. Mm-mm. Bersyukurlah. Bersyukurlah dengan segala berkah, segala rahmat, segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa bersyukur Kak. Ya, Gitu. itu pesan yang Itu pendek aja. tapi dalam banget ya. Amin. Amin. Ya, Amin. karena kita mungkin seringkali banyakan ngitung masalah daripada ngitung berkah. Ya, itu kata-kata yang bagus Kak. Kita kebanyakan menghitung masalah daripada menghitung berkah. Itu sangat Iya, luar biasa. Quote yang sangat luar biasa itu. So iya, please believe me, hal baik yang datang pada kita itu jauh lebih banyak daripada hal negatif yang kita dapatkan gitu ya. So mindset kita sebetulnya, mindset kita, positive mindset, progressive mindset, berprasangka baik, bersyukur itu adalah hal yang harus kita gaungkan mhm, sampai kapanpun gitu ya. I iya, know ini bukan hal yang mudah, tetapi saya tidak punya pilihan lain selain bersyukur. betul Gitu. sekali. Betul sekali Om Nang. Terima kasih banyak atas pesannya yang pendek dan dalam dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang mudah bersyukur. Jadinya Amin. Amin. saya pun bersyukur bisa kedatangan Om Nang di episode ini dan Terima kasih. mudah-mudahan ya Om, aku senang banget dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode Bila Hati Bicara berikutnya. Oke, selamat Terima malam kasih semuanya. Kak. Terima kasih Om Nang.